Kalau dari kemarin masih ada yang ngerasa kurang nih sama performa handphone Snapdragon di harga 1 jutaan guys, di video kali ini gue bakal sharing lagi deh deretan handphone yang udah pakai chipset Snapdragon di range harga yang sedikit lebih tinggi nih, yaitu 2 jutaan bro. Kira-kira bisa ngasih performa yang lebih oke atau justru sama aja nih? Makanya daripada penasaran langsung tonton video ini sampai habis guys. Produk rekomendasi pertama di video kali ini adalah Samsung Galaxy A23. Meskipun dibanderol dengan harga 3 jutaan pada awal rilis, produk keluaran tahun 2022 ini sampai saat ini masih jadi salah satu smartphone favorit loh di kelas mid-range. Samsung Galaxy A23 bisa memberikan kinerja yang cukup baik ya, berkat dukungan prosesor Snapdragon 680 yang bisa dibilang merupakan salah satu seri chipset kelas menengah terbaik saat ini. Dikombinasikan dengan RAM sebesar 6GB plus 6GB extended RAM, ngebuat Samsung Galaxy A23 ini menurut gue sih bakal cocok banget deh buat kamu nih yang butuh banyak aplikasi, termasuk game dengan kualitas grafis yang bagus. Kemampuan kameranya pun juga terbilang cukup baik loh, terbukti dengan kualitas perekaman video yang udah bisa sampai level 4K 30fps. Plus juga nih dengan dukungan OIS demi menghasilkan perekaman yang lebih stabil bro. Buat kamu yang tertarik, mau cek spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A23, bisa banget loh. Cek di scene berikut ini. Lanjut ke produk kedua guys, kali ini ada Oppo A77s. Meskipun beberapa waktu yang lalu ya, varian Oppo A78 5G ini udah rilis di Indonesia, namun Oppo A77s ini masih mampu menawarkan performa yang cukup baik loh di tahun 2023 ini. Apalagi nih, mengingat harganya sekarang udah bisa dibeli mulai dari 2 jutaan aja bro. Buat urusan performanya, Oppo A77s ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680 ya sebagai dapur pacunya, yang merupakan salah satu seri chipset andalan Qualcomm nih untuk produk kelas menengah. Kinerjanya tersebut juga didukung ya sama RAM sebesar 8GB dan yang jelas ini udah sangat sanggup banget buat mengolah banyak data. Selain itu guys, chipset Snapdragon 680 juga diklaim mampu memberikan peningkatan kinerja CPU sebesar 102% dan peningkatan kerja GPU sebesar 76% loh dibandingkan sama generasi sebelumnya. Selain itu nih, buat kamu yang mengidam-ngidamkan sebuah handphone dengan RAM yang luas di harga 2 jutaan, Oppo A77s juga masih memiliki fitur extended RAM 8GB loh, sehingga total RAM-nya adalah 16GB. Oppo A77s juga masih memiliki fitur menarik lain nih khas handphone di harga 3 jutaan. Mulai dari kamera utama 50MP lengkap dengan fitur bokeh flare portrait, layarnya udah punya refresh rate 90Hz, baterainya 5000 mAh, serta didukung sama pengisian daya cepat 33W yang diklaim nih mampu mengisi daya baterai hingga 100% hanya dalam waktu 71 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo A77s ada di scene berikut ini bro. Smartphone ketiga yang bakal gue rekomendasiin adalah Vivo Y35. Nah, kenapa smartphone ini yang gue rekomendasiin guys? Soalnya nih, handphone ini udah mampu ngasih RAM 16GB loh di harga cuman 2 jutaan aja. Lu bayangin deh, 8GB plus 8GB nih cuman 2 jutaan. Oke banget gak sih? Dipakai buat multitasking aman, dipakai buat ngegame seharian juga ayo aja nih handphone. Soalnya gue kemarin tuh main PUBG sama Mobile Legends di Vivo Y35 ini masih oke banget guys, tanpa ada panas di bagian back covernya. Secara gitu ya, fabrikasinya tuh udah 6 nanometer. Cuman emang sih, chipsetnya ini masih pakai 680 Snapdragon-nya. Tapi karena gue udah coba dan masih oke buat ngegame, kerja dan multitasking juga aman, makanya gue berani nih ngerekomendasiin handphone ini. Tapi nggak cuma karena faktor itu aja sih gue jadi rekomendasiin. Dari segi kamera, Vivo Y35 juga masih terbilang lumayan bagus loh bro. Kalau kita lihat dari segi ketajaman sama tekstur gambarnya sih masih oke lah ini. Soalnya Doski udah pakai resolusi 50MP ya sebagai kamera utamanya yang didukung sama 2MP lensa makro dan ada 2MP juga nih lensa bokehnya. Cuma kalau soal tone warna sih ya, gue ngeliatnya agak gimana gitu. Tapi memang beda perspektif sih tiap orang. Suka atau enggak, boleh langsung tulis aja nih pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya kalau dari segi desainnya ya, gue ngerasa Vivo Y35 malah jadi salah satu handphone dengan desain terkeren loh di kelasnya. Tipis gitu ya, nggak tebal-tebal amat dan pas lah buat di tangan. Hal yang bikin tambah keren lagi nih ya menurut gue adalah karena di dalam desain kayak gini, ternyata ada baterai sebesar 5000 mAh yang udah cukup banget buat lo semua nih, yang kerjaannya tuh sering make handphone. Jadi nggak bentar-bentar ngecas gitu bro. Kalaupun lo butuh ngecas, durasinya juga nggak lama-lama banget nih. Karena berkat teknologi 44W flash charge yang diklaim bisa mengisi daya baterai 0-70% dalam waktu 37 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y35 guys, ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih ke rekomendasi keempat, kali ini ada Realme 9i.
Kalau misalnya kita berkaca pada tabel spesifikasi yang nanti bakal gue jembrengin juga ya, lo semua pasti bisa nebak deh kalau Realme 9 ini masih merupakan anak bungsu bro, kalau kita bandingin sama saudara dari Realme 9 series yang lainnya. Tapi nih, dibanderol dengan harga yang juga paling murah dengan spesifikasi yang terbilang cukup oke punya, meskipun di segmen HP 2 jutaan zaman sekarang, lo tuh nggak akan punya ekspektasi kalau minimal harus udah pakai chipset gaming kan, at least MediaTek Helio G99 atau Snapdragon 695 lah. Sebagai handphone yang cukup berumur nih, Realme 9 ini justru menawarkan experience yang berbeda guys. Performa gamingnya cukup oke loh dan gak mengecewakan. Berkat support dari layarnya juga nih yang udah 90Hz, baterainya pun ini terbilang awet dan masih mendukung dengan sistem pengisian daya cepat 33 watt. Paling keluhan dari gua nih ya, cuman di layarnya aja yang masih menggunakan panel IPS. Meskipun ya balik lagi ya, mengingat harganya yang di angka 2 jutaan, gua rasa panel IPS dengan resolusi Full HD Plus pun masih terbilang oke punya lah. Buat kamu yang tertarik untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 9i guys, ada di scene berikut ini. Sekarang kita masuk ke rekomendasi kelima nih brodi, ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Selain membawa kamera dengan kualitas yang baik, Redmi Note 9 Pro juga mampu menawarkan performa yang terbilang mumpuni loh guys. Ponsel Note generasi ke-9 dari Xiaomi ini bisa membawa kamu mendapatkan pengalaman buat belajar, bekerja, sampai hiburan dengan experiences yang lebih smooth dan juga responsif. Berkat dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 720G nih, yang dikombinasikan secara langsung dengan kapasitas memori 8/128GB buat versi tertingginya. Atau di antara kalian ada nih yang gak hobi main PUBG, tenang aja bro, karena handphone ini juga mampu memainkan game Genshin Impact meskipun hanya dikasih settingan default low 30 fps aja. Keleluasan kita dalam bermain juga akan disupport nih dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain sampai 13 jam non-stop loh. Ditambah lagi dengan sudah hadirnya fitur pengisian daya cepat ya, berdaya 33 watt, dan lo semua nih nggak usah nunggu lama-lama lagi deh buat ngecas. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ada di scene berikut ini guys. Masih edisi nggak bosan nih sama produknya Xiaomi, kali ini gue jelas nggak bakal ninggalin Redmi Note 11 sebagai salah satu produk yang gue rekomendasiin bro. Selain menawarkan tampilan yang menarik ya, Redmi Note 11 juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 nih yang dapat memberikan proteksi lebih tentunya. Dengan harga yang tergolong murah dan cukup bersaing, kita tuh bisa bilang kalau smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Mulai dari sudah menggunakan jaringan 5G, kemudian sudah menggunakan chipset Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB, sampai punya konfigurasi kamera canggih nih dengan resolusi kamera utama 50MP. Terkait performa gamingnya guys, pada saat gue gunakan nih main game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 ini masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman loh. Sementara buat game Apex Legends, dia bisa main di settingan grafis maksimal balance dan frame rate-nya high ya. Hasilnya pun tergolong cukup mulus nih, tanpa adanya lag. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 ada di scene berikut ini guys. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, gua mau ngingetin ke kalian bahwa kedepannya kita bakal terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik cuman di channel YouTube Pricebook. Terus buat lo semua nih yang kepo sama produk yang bewok rekomendasiin di video kali ini guys, slow banget kalian bisa cek informasi detail harga dan spesifikasi dengan cara cek linknya di kolom description. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan ya sama beragam informasi yang bewok, Nidia ataupun Afif sampaikan, kalian bisa banget loh subscribe channel YouTube Pricebook dan main-mainlah ke playlist daftar produk terbaik. Akhirnya nih guys, kita masuk juga ke pembahasan produk yang paling baru dan yang paling gue rekomendasiin banget nih sebagai handphone Snapdragon dengan harga 2 jutaan terbaik, yaitu Redmi Note 12 guys. Sebagai penerus generasi dari Redmi Note 11 series, ponsel ini tuh menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya nih, baik dari segi fitur ataupun performa kinerjanya. Dengan semua spesifikasi kelas atas yang dibawa ya, plus dibalur dengan harga yang terjangkau, Redmi Note 12 menurut gue sih bakal menjelma banget nih. Jadi salah satu pilihan terbaik buat kalian. Terutama buat kamu yang mencari handphone dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Buktinya sebagai penunjang dapur pacu, Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer nih guys, yang dipadukan dengan RAM sebesar 4, 6, dan juga 8GB dengan memori internal yang luas banget nih, yaitu 128GB.
Nah, kalau lu semua ngerasa kurang RAM 4 GB-nya, slow banget deh. Karena Xiaomi nggak lupa juga nih menyertakan fitur expansion RAM up to 5 GB buat kamu yang pengen nambahin kapasitas RAM menjadi total up to 13 GB. Kalau misalkan internal storage-nya kurang, tenang aja bro di NBST. Redmi Note 12 ini juga punya satu slot micro SD eksternal loh buat kamu yang pengen ekspansi sampai 1 TB. Fitur lain yang dibawa sama Redmi Note 12 regular ini juga masih ada yang menarik loh. Mulai dari NFC, kemudian ada side mounted fingerprint scanner, masih punya jack audio 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53 nih guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih. Assalamualaikum brodi.